Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina. Saya dari kelas manajemen 17GX dengan NPM 174111432. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan dan pengembangan organisasi mengenai proses pelembagaan intervensi. Yang pertama ada karakteristik organisasi. Karakteristik organisasi itu sendiri ada kesesuaian, maksudnya adalah tingkat untuk sebuah intervensi mendukung atau sejajar dengan lingkungan saat itu, orientasi strategis atau perubahan lain yang dilakukan pada organisasi tersebut. Kemudian yang kedua ada stabilitas dari lingkungan hidup dan teknologi. Maksudnya adalah stabilitas lingkungan dan teknologi yang melibatkan sejauh mana lingkungan dan teknologi organisasi tersebut berubah sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian yang terakhir ada serikat pekerja. Serikat pekerja itu mungkin lebih sulit dalam pengaturan serikat, terutama perubahan yang mempengaruhi masalah kontrak serikat seperti gaji, tunjangan, insentif, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada karakteristik intervensi. Jadi karakteristik intervensi itu terdiri dari tujuan, spesifitas yang melibatkan sejauh mana spesifikasi tujuan intervensi daripada luas. Kemudian ada melibatkan sejauh mana perubahan dapat diprogram atau sejauh mana karakteristik intervensi yang berbeda dapat ditentukan dengan jelas dengan tujuan untuk mengaktifkan sosialisasi, komitmen, dan reward alokasi. Kemudian ada tingkat target perubahan yang menyangkut sejauh mana target perubahan organisasi daripada departemen itu sendiri. Jadi setiap tingkat organisasi itu memiliki fasilitator dan ketetapan pada organisasi tersebut. Kemudian ada dukungan internal. Dukungan internal ini mengacu pada sejauh mana sistem dukungan internal untuk memandu proses perubahan yang ditentukan oleh organisasi tersebut. Kemudian sponsor. Nah, di sini sponsor ini dapat memulai dan mengalokasikan dan menyupport tentang intervensi sumber daya yang ada pada organisasi tersebut. Selanjutnya ada proses pelembagaan. Jadi yang pertama itu menyangkut transmisi informasi tentang kepercayaan, prevensi, norma, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan intervensi. Kemudian yang mengikat orang untuk berperilaku sesuai dengan intervensi. Hal ini termasuk komitmen seperti program serta rekomitmen dari waktu ke waktu. Kemudian ada alokasi reward. Hal ini termasuk yang menghubungkan reward dengan perilaku baru yang diperlakukan atau yang diperlukan oleh intervensi. Kemudian ada proses mentransfer perubahan dari satu sistem ke sistem lainnya. Kemudian yang terakhir ada sensing dan kalibrasi. Hal ini termasuk mendeteksi penyimpangan dari perilaku intervensi yang diinginkan dan mengambil tindakan korektif. Dan yang terakhir ada indikator pelembagaan. Jadi indikator pelembagaan itu yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan di sini maksudnya adalah pengetahuan yang melibatkan sejauh mana anggota organisasi memiliki pengetahuan tentang perilaku yang terkait dengan intervensi. Kemudian yang kedua ada kinerja. Kinerja ini berkaitan dengan sejauh mana perilaku intervensi yang benar-benar dilakukan. Selanjutnya ada prevensi yang melibatkan sejauh mana anggota organisasi secara pribadi menerima perubahan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada konsensus normatif. Jadi konsensus normatif ini berfokus pada sejauh mana orang setuju tentang kelayakan perubahan organisasi tersebut yang sebelumnya sudah dibicarakan atau dirapatkan terlebih dahulu. Dan kemudian ada nilai konsensus. Jadi ini berkaitan dengan konsensus sosial pada nilai-nilai yang relevan dengan perubahan organisasi, nilai yang meyakinkan tentang bagaimana orang seharusnya berperilaku. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.